yang hadir pada malam hari ini. Semoga Allah memuliakan kita semua. Amin Allahumma amin. Dan tidak lupa wabil khusus kepada Bapak Dewan, Bapak Haji Sonhata, yang semoga selalu senantiasa sehat walafiat, bisa memimpin kita lagi. Aspirasinya bisa untuk kita lagi, terlebih-lebih musola ini belum begitu sempurna Pak Haji Son, jadi ya harus dipikirkan. Lah wong dakwah itu ya seperti ini, wong kana kontok. Sebelum kita mulai, saya mau ngobrol sedikit. Tadi ini sebenarnya yang tausiah Pak Ustadz Nizar ya, tapi diganti Pak Fatih. Nah, jenengan kalau memanggil Fatih saja niku repot, jadi harus tanya dulu Pak. Ben mungkin boten tidak apa itu menyelamati dua kali. Nama panjangnya siapa sih? Nah itu. Tapi nggak masalah. Perlu kenalan Bu? Tak kenal maka tak pinter. Nama saya Fatih Nasihuddin. Itu kalau dalam pesantren Fatih itu adalah isim fa'il, fi'il madinya fataha yang berarti membuka. Kalau Fatihun berarti orang yang hati-hati nek dibuka Pak Fatih. Nasihun juga isim fa'il yang artinya adalah nasihat, ad-din, agama. Fatih Nasihuddin berarti kalau lengkapnya orang yang membuka nasihatnya agama, itu artinya. Lah nek wong iki ngene iki ireng ganteng. Nah, puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat mubarak ini, yang insya Allah jenengan yang hadir ini termasuk orang-orang yang dirindukan surganya Allah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Kenapa saya bilang jenengan itu termasuk orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah? Karena ada sebuah hadis, man salaka thariqan ilal ilmi salakallahu thariqan ilal jannah. Barang siapa melangkahkan kakinya untuk tujuan bertolabul ilmi, bareng-bareng ngaji, insya Allah jenengan tidak lupa jalannya ke surga. Makanya tadi jenengan begitu datang ke sini mulai dari rumah, niat mengkaji itu satu langkah kaki jenengan, melangkahkan kaki itu menjadi 10 kebaikan. Bahkan kayak Pak Haji Sonhata ini mulai dari SP1 sampai ke sini berapa langkah Pak? Saya nggak jalan kaki kok pakai mobil. Tapi malaikat gak buta, tenang saja. Putaran rodanya mobilnya Pak Son itu dihitung, satu putaran itu 10. Sampai tadi saya ngejar tuh nggak ketututan. Memang beliau sudah sepuh, tapi jiwa motivasinya masya Allah. Saya sampai ngegas, hebat juga ini Pak Haji, ini ada sopirnya atau enggak? Begitu turun, loh Pak Haji sendiri, sangat luar biasa. Semoga semangatnya juga seperti itu nanti sebagai anggota dewan. Nah, supaya aspirasinya bisa ke kita. Amin Allahumma amin. Tuh. Jadi yang pakai sepeda motor, yang lingkaran motornya itu Bu dihitung, putar. Seoma ada 1000 putaran dikalikan 10. Berarti berapa? 10.000 kebaikan untuk panjenengan karena mau menuntut ilmu, apalagi memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man a'dhama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau mengagungkan hari kelahiranku, insya Allah nanti di hari kiamat akan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah buktinya kita cinta apa? Dengan salah satunya memperbanyak sholawat kepada Nabi.
Nabi seperti ini tadi, rindu kita kepada Nabi. Ini salah satu contoh. Anak-anak yang muda, kalau sampeyan rindu kepada kekasihnya, atau seorang istri rindu kepada suaminya yang tinggal sudah bertahun-tahun tidak pernah ketemu, kayak apa Bu rasanya? Jikalau andai kata umpama misalnya Rasulullah hadir di sini, apa yang jenengan akan sampaikan kepada Rasulullah? Kira-kira apa Bu? Bu, ini kalau nggak semangat turun aku wes, nggak perlu suwe-suwe. Kira-kira kalau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah kita ini, apa yang akan kita sampaikan kepada beliau? Pasti semuanya meminta agar mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salam ala Rasulillah, salam salamullah ala Yasin, bersolawat kepada Nabi, semoga Nabi mensyafaati, mendapat berkah dari ilahi di dunia hingga akhirat nanti. Sholat salamullah ala salatullah ala Yasin. Nah, enak toh Bu kita selawatan Bu? Bu, enak napa mboten? Enak mana sama mendengarkan lagu dangdut? Enak selawatan nggih? Kalau dangdut itu kalau lagunya galau kita ikut, kalau lagunya sedih kita ikut. Tapi kalau sholawatan kita baca hati adem, tentrem, adem, nyumes, yahu yahu. Nah itu kalau sholawatan. Kalau sampean nggak percaya, coba sampean bernyanyi lagunya Ayu Ting Ting. Kemana, 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 bingung, nggak tahu alamat. Nah itu lagunya Ayu Ting Ting. Kalau lagunya Maggie Z, terlalu mahal harus ku bayar. Nah malah galau. Nah tapi kalau kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, hati kita tentrem di dunia dan di akhirat kelak insya Allah mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Bukti cinta kita minimal kita tahu silsilahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ayahandanya Rasulullah Muhammad SAW siapa nggih? Ayahnya bapaknya Abdullah siapa nggih? Bapaknya Abdul Muthalib siapa? Bapaknya apa? Kalau Rafathar anaknya siapa? Loh hafal Pak. Rafathar anaknya Raffi Ahmad. Bayangkan. Ridho Roma anaknya siapa? Hafal. Tapi silsilahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak hafal. Kalau pengen hafal berguru di Pondok Al Khairat, di sana diajarkan Al Barjanji. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muthalib, Abdul Muthalib Hasim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin
Loh, Kinanah. Wah. Kinanah bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrikah, Mudrikah bin Mudor, Mudor bin Nizar, Nizar bin Ma'at, Ma'at bin Adnan. Itu aja rafatar terus toh. Insya Allah jenengan-jenengan yang hafal silsilahnya baginda Rasulullah Muhammad SAW dijauhkan dari sifat kefakiran, Bu. Amin Allahumma. Besok datang berbondong-bondong ke Pondok Al Khairat, suruh nuliskan Pak Ustadz Nizar, dihafalin setiap minggu sekali ke sana setoran, hafal atau belum. Kalau belum hafal harus bayar 100.000 disumbangkan ke Pondok Al Khairat. Amin Allahumma. Allahu Akbar. Ngajinya Pak Fatih ya gampang-gampang aja gini, karena bukan keluaran dari pondok pesantren. Yang penting kita paham bagaimana cara kita mencintai Rasulullah, yaitu yang pertama adalah membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Terlebih mau perharinya mau membaca sholawat Jibril 100 kali. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu keutamaan salat Masya Allah sangat-sangat luar biasa. Jenengan kalau terlilit hutang mau baca sholawat, ini yang dipimpin oleh beliau Pak Ustadz Aziz ini, setiap malam Sabtu itu pasti mengamalkan sholawat Jibril 15.000 kali. Kalau nggak bisa sendiri berjamaah, insya Allah diniatkan dengan mencari ridhonya Allah. Yang mempunyai hutang insya Allah dilunaskan hutangnya, amin Allahumma. Dan yang menghutangi insya Allah lupa. Ya itu. Ya, jadi ini temanya adalah mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah. Kalau kita garis bawahi, kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah, ini adalah kerukunan antar beragama, kerukunan antar agama. Harus saling rukun, harus saling menghargai. Terlebih-lebih sekarang ini sudah mendekati Pilpres. Yang milih Prabowo silahkan, yang milih Ganjar Pranowo silahkan, jangan milih yang sana. Nah itu enggak masalah. Yang penting kita tetap rukun walaupun beda pilihan. Ibu-ibu sama tetangganya juga rukun, Bu. Beneran. Ada tetangganya beli kulkas hatinya enggak panas. Beneran. Ini Bu, kalau di SP1 Wahau, saya kan tinggalnya di SP1 Wahau, Bu. Jadi kalau ada tetangganya beli kulkas tuh hatinya panas. Ada tetangganya beli motor hatinya dongkol. Ada tetangganya beli mobil hatinya merasa kikir. Lah kalau ada tetangganya bisa beli pesawat, apalagi apa enggak sekarat kira-kira? Kalau sudah sekarat repot, Bu. Lah orang naik rezekinya jenengan naik tensinya. Eman-eman kan? Ingat Bu nggih, kalau orang nanti tidak rukun sesama tetangganya sama keluarganya, yuhsyaruna, ya kan? Min kuburihim laisa lahum yadani wala rijlani. Mereka akan dibangunkan dan dibangkitkan dari alam kuburnya tanpa mempunyai kedua tangan dan kedua kaki. Itu yang tidak mau rukun sesama tetangganya, tidak rukun sama suaminya, tidak rukun dengan masyarakatnya. Walaupun banyak calon tidak masalah. Ini calon caleg legislatif di Wahau ini kan banyak. Dari Wanasari ada Haji Sonhata dan banyak lain calon-calonnya. Tapi kita tetap satu. Walaupun beda pilihan kita tetap satu. Kemarin waktu saya ngisi di pesantrennya Ustadz Nizar, di situ kan banyak calon. Jadi satu persatu saya hormati. Bingung saya kok saking banyaknya calon. Semuanya pengen jadi. Tapi hati-hati Pak Haji Son. Orang mau memimpin itu tidak mudah, pertanggungjawabannya bukan hanya di dunia. Jangan sampai nanti setelah memimpin kok tidak amanah. Mohon maaf nih Pak Haji Son, ini saya menyampaikan hadis.
akan dibangunkan dan dibangkitkan dari alam kuburnya dalam keadaan berenang-renang di sungai darah dan nanah. Apa mukapan? Karena apa? Makan uangnya rakyat. Kita doakan semoga pemimpin yang zalim dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Tak wis tobat ya ora apa-apa, dimaklumi. Itu nanti di situ beliau teriak-teriak, ya Allah, hidupkan aku lagi ya Allah. Aku akan amanah, uang rakyat gak akan saya korupsi ya Allah. Aspirasi akan saya salurkan semuanya. Terlambat sekarang. Katanya malaikat mungkar nakir. Akhirnya ya berenang-renang di sungai darah dan nanah. Seperti ibu-ibu tadi, kalau nggak rukun sama tetangganya, apalagi tidak mau teguran sama tetangganya, akan dibangkitkan dan dibangunkan dari kuburnya dalam keadaan tidak mempunyai tangan dan tidak mempunyai kaki. Bayangkan kira-kira seperti apa sakitnya. Sakitnya tuh di sini, Bu. Mungkin kita di dunia kita merasa paling hebat, kita merasa paling kaya sehingga tidak mau menghormati kepada orang-orang yang di bawah kita. Kita di dunia masih bisa begitu. Tapi di pengadilan kelak kita tidak akan ada apa-apanya. Kita tidak akan bisa apa-apa. Bu, Ibu, lanjut napa ngantuk? Anak-anaknya yang lanjut, ibunya piye. Ini gunanya mengkaji ilmu agamanya seperti ini supaya kita lebih memperdalam ilmu agama lagi. Makanya kita harus rukun sesama siapa saja. Yang tua harus tahu tuanya, bisa menghormati yang muda, terlebih-lebih yang muda harus menghormati yang tua. Kun kal yadaini walam takun kal udhunaini. Jadilah kamu seperti tangan dua, jangan seperti telinga sapi. Telinga dua kok telinga satu. Kalau udhunaini nanti dimarahin Pak Ustadz itu. Tasrifnya kayak apa itu? Nah, jadilah kamu seperti tangan dua, jangan seperti telinga dua. Tangan dua ini kemanapun saling berjabat, saling erat, saling bekerja sama. Walaupun yang tangan kiri ini bagian pembersihan, nggih napa nggih? Bu, yang bagian ini kan bagian pembersihan nggih? Membersihkan hal-hal yang kotor. Tapi sama tangan kanan dikasih cincin. Nah, tidak ada iri-irinya. Ini cincinnya namanya ruby Afrika ini, Bu. Ini harganya juga lumayan kemarin. Ya, waktu ini booming-boomingnya batu dulu itu saya beli, Bu, ruby Afrika. Tapi tak pakai juga cocok dan mantap sih kayaknya. Walaupun orangnya nggak mantap, cincinnya kalau dilihat dari situ kan bersilau, ya kan? Silo-silo gimana gitu. Itu kalau tangan dua selalu berjabat tangan. Coba kita kembali ke telinga dua. Tidak akan pernah bisa rukun, tidak akan pernah bisa bersatu selama masih terpasang kanan dan kiri. Bisa bersatunya harus dipotong baru bisa bersatu. Lah kira-kira ada nggak warga sini yang nggak teguran sama tetangganya? Mana orangnya? Ngadek, tangannya contoh. Masya Allah, jangan sampai eman banget nanti. Kita hidup tuh paling pol berapa tuh, Bu? Paling 70 tahun sampai 80 tahun, alhamdulillah. Kalau sampai 80 tahun ke atas itu mumi hidup. Urip ya ora urip, mati ya ora mati, eman-eman. Gagahnya manusia juga ada waktunya. Ini saya sendiri sudah mulai ada WA dari Israel. Loh iya, Pak. Ini contohnya, jenggot saya sudah mulai memutih. Ini termasuk adalah tanda-tanda WhatsApp dari Israel. Yang banyak ubannya berarti lebih banyak lagi WhatsAppnya seberi beliau Bapak Haji Sonhatta. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, selama kita seperti telinga dua ini, maka kita tidak akan bersatu. Dan jikalau telinga ini sihkan anting cuma satu juga kaya wong edan, nggih napa nggih? Makanya harus rukun. Kalau memang kita salah,
kita harus meminta maaf. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, Bu. Bersalah kepada Tuhannya, bersalah kepada keluarga, bersalah kepada masyarakat, bersalah kepada tetangga. Pasti kita punya salah. Makanya dalam ajaran Nahdlatul Ulama, kalau di bulan Idul Fitri itu saling maaf memaafkan, yang dibilang halal bi halal. Tak seorang pun dalam dunia yang tak pernah berdosa, karena sudah kodrat manusia tempatnya salah dan lupa. Nah itulah. Jadi semuanya pasti pernah melakukan salah. Tapi sebesar apapun salah kita, pengampunan dan rahmat Allah lebih besar. Makanya harus saling rukun, Bu nggih. Bu. Rukun, Bu nggih. Iri dengki dijauhkan nggih. Biasanya kalau di daerah saya sana, Bu, saya kan tinggalnya di Wanasari di Jalan Pausana. Itu kalau ada apa gitu viral, diomongin sama tetangganya, bahkan sampai dimasukkan di medsos masalah pribadi. Di sini ada enggak, Bu? Yang sering gibah itu ada enggak? Gibah itu rasan-rasan loh, Bu. Kalau bahasa Indonesianya rasan-rasan itu apa? Mengomongin orang. Ya. Gosip ya, pintar itu berarti yang bilang gosip tadi tukang gosip ya. Awas, Masya Allah. Itu dalam sebuah hadis diterangkan bahwasanya orang gosip itu sama halnya kita memakan bangkai saudara kita sendiri, daging mentah yang kita makan dari bangkai saudara kita. Tapi mulai saat ini insya Allah warga kecamatan Muarawahu ini stop gosip. Amin Allahumma. Lah kalau sudah stop gosip, insya Allah nanti hidupnya akan lebih berkah lagi. Amin Allahumma. Amin. Anaknya diberikan putra putri yang soleh solihah. Amin Allahumma. Amin. Hidupnya bisa istiqomah. Amin Allahumma. Amin. Dan insya Allah apabila Allah memanggil kita dipanggil dengan sebaik-baik panggilan dengan gelar husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin. Jadi jauh-jauhkanlah ngomongin tetangganya biar mulut kita aman. Karena lesan itu bak sebagai pedang, sekali menyayat lukanya bisa bertahun-tahun, bahkan sampai tidak ada kata maaf gara-gara lesan. Tajamnya pedang masih tajamlah lesan, maka berhati-hati dalam setiap ucapan. Monggo Maula ya sal limda iman alal habibika khairil khalqi kullihim. Itu dalam satu hadis juga ada. Bahkan Bang Haji Roma Irama pun berwasiat kepada warga Nahdliyin. Lidah itu sangat tajam, tajamnya lebih dari pedang toreroret. Nah, bicara bermacam-macam, asal jangan ngomongin orang. Nggih napa nggih? Itu Bu. Jadi kita harus selalu bisa menjaga lisan kita. Kalau bisa kita mengedepankan berbaik sangka kepada siapapun, walaupun ibaratnya orang itu ahli maksiat, mohon maaf. Tahukah kita di dalam hati beliau yang tukang maksiat itu bisa lebih mulia daripada kita? Nggih napa nggih?
karena di dalamnya laut bisa kita selami, tapi dalamnya hati siapa yang tahu. Cie kata-kata mutiara. Jadi kita nggak ada yang tahu. Jadi kita lebih baik berburuk sangka kepada siapapun. Berburuk sangka, berbaik sangka kepada siapapun, supaya lebih hidup kita lebih bermakna, hidup kita lebih berarti, terlebih-lebih bisa menjaga hati. Nggih napa nggih? Kalau kita hidupnya sudah bermakna, insya Allah setiap kita menapakkan kaki di muka buminya Allah ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi manfaat kepada orang sekitar, khususnya keluarga kita, tetangga kita, dan umumnya masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat kepada sesamanya atau kepada itu sesamanya. Nah, kira-kira manfaatnya ibu-ibu kepada tetangganya itu apa? Minimal kalau ada makanan ya diantarin lah tetangganya. Terlebih kalau ada tetangganya yang kurang mampu, itu harus diperhatikan. Masalahnya itu salah satu tugas saya, Bu. Ini saya juga mau perkenalan dan mempromosikan. Saya ini kemarin didatangi beliau Ustadz Mizar ini sampai berapa kali saya nggak tahu, merayu. Tapi saya pikir-pikir ini bukan rayuan lagi. Ini yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong Pak Fatih jenengan pimpin Lazisnu. Lah akhirnya saat ini saya terpilih menjadi ketua Lazisnu Kecamatan Muarawaho, Bu. Tepuk tangan nih ya. Makasih. Biasa. Lah tugas saya itu juga lumayan berat, tapi saya pikir-pikir kembali ke khidmat kepada Nahdlatul Ulama, kepada beliau Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Makanya dengan niat bismillah la haula wala quwata illa billah, semoga Allah bisa membimbing saya, bisa menjalankan amanah ini. Amin Allahumma amin. Dan Lazisnu ini alhamdulillah mempunyai banyak program, Bu. Ada 5 program, tapi saat ini baru bisa menjalankan 2 program. Program dari Lazisnu itu apa toh? Lazisnu itu adalah lembaga amil zakat infak sodakoh Nahdlatul Ulama. Jadi nanti ibu-ibu kalau mau berzakat, entah itu zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi, bisa disalurkan langsung ke Lazisnu, punyanya NU, insya Allah amanah. Ya, program Lazisnu itu ada 5: program pendidikan, program perekonomian, program kebencanaan, program dakwah, yang satunya program apa itu ya? Kesehatan. Nah, saat ini kami baru bisa menjalankan 2 program, yakni program pendidikan dan program dakwah. Nah, program yang saya jalankan ini, yang pertama adalah program pendidikan. Ini alhamdulillah setiap bulannya kami data ke desa-desa. Kemarin alhamdulillah dalam bulan kemarin itu bisa menyantuni 3 desa. Dari dana pendidikan ini kita cari dari putra putri yang kurang mampu orang tuanya, ini kita santuni. Nah, itu dananya dari mana Pak Fatih? Salah satunya dari kotak amal yang Lazisnu taruh di toko-toko, Bu. Mulai toko SP1 sampai Muarawaho itu ada kotak amal Lazisnu. Jadi kalau jenengan pengen bersedekah, berjariah, membantu pendidikannya anak-anak yang kurang mampu, jenengan kalau beli apa ada angsul 2.000, masukkan situ. Nggih, insya Allah dari 2.000 itu nanti jenengan dikalikan 10 kebaikan. 2.000 menjadi 20.000 kebaikan.
Bayangkan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsa liha. Barang siapa melakukan kebaikan maka akan digantikan dengan 10 kebaikan. Terlebih-lebih setiap ada kotak Al-Aziznu, wah ini kotak Al-Aziznu programnya jelas, ya sudahlah tak masukin 10.000, 20.000, enggak apa-apa, walaupun setahun sekali, ya minimal sebulan sekali atau apa. Kalau melihat kotak Al-Aziznu uang-uang kecil itu Bu dimasukkan. Dan alhamdulillah ini Al-Aziznu juga punya program yang terbaru, yakni pembelian unit mobil layanan umat. Nah, mobilnya kurang lebihnya harganya 250 juta dan saya sudah jalan sampai saat ini kurang lebihnya 2 bulan sudah ada dana masuk 90.500.000. Saya minta doanya nanti agar mobil layanan umat ini cepat kelar, bisa cepat realisasi dan nanti bisa digunakan oleh masyarakat khususnya Kecamatan Muara Waho. Jadi mobil itu bukan untuk Pak Fatih nggih, tapi untuk masyarakat Kecamatan Muara Waho khususnya warga Nahdlatul Ulama, umumnya umat mukmin dan non muslim, karena semuanya kita adalah saudara, semua agama baik. Nggih napa nggih? Pokoknya ikut NU insya Allah aman. Apa Bu? Ikut NU insya Allah aman. Sudah terbukti Mbah Yai Maimun Zubair jasadnya utuh di Makkahul Mukarramah. Nggih napa nggih? Beliau orang apa? Orang NU. Yo tahlilan, nggih napa nggih? Yo manakiban. Sudah terbukti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ada orang ziarah kubur bid'ah, tahlilan bid'ah dan lain sebagainya, nggak usah dirungokne. Yang penting jalankan waktunya yasinan, narian. Nah, itu aja sudah. Nggak usah mikir, yang penting berangkat. Sholawat. Insya Allah aman, ditanggung. Sudah banyak terbukti ulama-ulama kita yang jasadnya utuh di Makkahul Mukarramah. Salah satunya Mbah Yai Maimun Zubair, Syekh Nawawi Al-Bantani itu juga utuh. Kan kalau di Makkahul Mukarramah itu setiap 3 tahun sekali pasti dibongkar. Makam-makam itu dibongkar. Alhamdulillah dari ulama-ulama Nahdliyin itu banyak yang utuh. Pokoknya derek dawuh Habib Lutfi ngoten niku wis adem-adem. Gus Baha pokoknya sadem pol pokoknya seperti itu. Yang penting intinya jenengan tetap mau belajar kapanpun dimanapun ada kegiatan-kegiatan seperti ini jenengan hadir nggih, supaya jenengan dimudahkan oleh Allah apapun permintaan jenengan insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ini sudah jam 9:30. Nggak usah lama-lama, nanti kalau butuh ngundang lagi, itu aja. Yang penting intinya kita harus guyup sesama saudara-saudara kita. Itu intinya ukhuwah Islamiyah itu guyup, rukun, damai, bersatu, padu, walaupun beda pilihan, tetap kita satu iman. Tetap kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang memperjuangkan mari kita dukung, yang tidak memperjuangkan jangan kita pilih. Ngoten mawon pun. Kalau masalah urusan presiden terserah jenengan. Lah nek aku ya mbuh cek bingung antara Ganjar Pranowo karo Prabowo, cek bingung aku. Nah kula. Nah, teman kalau jenengan terserah. Nek iso ya di antara dua itu, ojo liyane. Allahumma sholli ala Muhammad. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal Rabbi zidna ilman nafi'ah wa wafiqna amalan sholihah. Mari kita bareng-bareng istighfaran dengan khusyuk, tenang, kita rilekskan hati kita. Semoga di perkumpulan ini
apapun kesalahan kita lewat doa-doanya panjenengan semua yang hadir di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Dan apapun hajat kita dengan istighfar ini Allah mau mengabulkan hajat kita semuanya dan hasil maksud. Amin Allahumma amin. Semoga keluarganya diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra putrinya soleh solihah. Lewat istighfarat ini kita mengaku kita tidak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan semuanya. Kita yakin, kita ikhtiar kepada Allah. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Monggo. Astaghfirullah Rabbal baraya Rabbi zidna ilman wa wafiqna amalan. Ya Allah Gusti, ampuni kami separuh umur kami hilang tak berarti, penuh kedustaan, penuh kemaksiatan, penuh kezaliman, penuh kejahatan, penuh kemungkaran, penuh kemunafikan. Rabbal baraya astaghfirullah minal Rabbi zidna ilman wa wafiqna Ya Allah Gusti yang maha kuasa, separuh umur hamba hilang tak berguna, hamba durhaka, hamba durjana, hamba aniaya, hamba celaka, hamba berlumur noda, hamba penuh dosa. Astaghfirullah minal khataya Rabbi ilman wa wafiqna Ya Allah Gusti yang maha rahmah, jadikan hidup hamba hidup istiqomah, jadikan keluarga hamba keluarga sakinah, jadikan anak-anak hamba soleh dan solihah, matikanlah hamba dengan husnul khotimah. Amin amin ya Allah. Amin, diangkat tangannya. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin amin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidina wa li masyayikhina al-badi alaina wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa anak-anak kami, dosa jamiah yang berkumpul di majelis ini. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, hamba adalah hamba yang hina dina, penuh dengan kedustaan, penuh dengan kemaksiatan, penuh dengan kedoliman dan kemunafikan. Maka ampunilah dosa-dosa hambamu yang hina dina ini. Ya Allah, ya Allah, Tuhan yang Maha Rahmah, jadikanlah kehidupan kami kehidupan yang istiqomah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, jadikanlah putra putri kami putra putri yang soleh dan solihah. Dan apabila Engkau telah memanggil kami ya Allah, maka panggillah dengan sebaik-baik panggilan, yakni dengan gelar husnul khotimah. Dan mudahkanlah lisan kami di akhir hayat kami ingat dengan kalimah tauhid, bisa mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan apabila kami zalim di dunia ini ya Allah, maka tegurlah kami, bimbinglah kami, berikan hidayah kepada kami dan keluarga kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Kuasa, hanya kepadamu kami mohon dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ampunilah hamba yang hina dina ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Al-Fatihah. Bapak, Ibu, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian saya maqaliyah atau af'aliyah yang kurang berkenan. An-nasihatu iradatul khair lil ghair. Nasihat itu adalah mengharapkan kebaikan kepada orang yang dinasihati, walaupun ibaratnya orang yang menasihati itu lebih muda dari kita atau mungkin lebih dari kita segalanya, tapi kita ambil hikmahnya. Ibarat mutiara atau emas di mulut anjing, tetap mutiara nilainya mutiara, emas tetap nilainya emas walaupun di mulut anjing. Kita ambil hikmah saja. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal nayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.